bertemu lagi dengan aku, Sutaro Reader. Hari ini aku mau reading untuk zodiak Taurus ya, di bulan Mei 2020. Readingan aku bersifat kolektif ya, jadi ada yang cocok dan tidak cocok dengan readingan aku. Ya, bisa juga vice versa ya, artinya energinya kebolak-balik. So, kalau reading ini resonate untuk kamu, berarti pesan ini memang ditunjukkan untuk kamu. Kalau reading ini tidak resonate, berarti pesan ini bukan ditujukan untuk kamu. So, jangan baper ya. Oke, ini seperti biasa. Ini untuk finance atau keuangannya si Taurus. Lalu bagi kamu yang ingin reading love, kamu yang masih single, kalian pilih yang ini. Bagian kalian udah yang couple menikah atau couple pacaran, kalian pilih yang ini ya. Oke, kita lihat dulu finansial keuangannya. Oke, finansial keuangan Taurus bulan Mei 2020. Kalau aku lihat di sini ya, sepertinya Taurus kehilangan pekerjaan ya. Ada kehilangan pekerjaan mungkin di kantornya, atau mungkin diberhentikan sementara, dirumahkan, alias dirumahkan ya. Memang sih akhir-akhir ini aku reading zodiak kurang bagus ya terkait finansial keuangannya. Begitupun dengan Taurus. Sebenarnya sih sebelum kamu kehilangan pekerjaan, aku lihat kamu tuh cukup mapan ya, ada uang ya. Jadi salary atau gaji yang kamu dapatkan di tempat kerja kamu itu cukup lumayan ya untuk kebutuhan sehari-hari kamu. Sekarang malah balik ke kamunya ya. Jadi kamu kayak kehilangan pekerjaan, otomatis kamu nggak dapat gaji dong. Walaupun ada beberapa sebagian yang dirumahkan tapi dapat gaji setengah, setidaknya itu kan mengkondisikan kamu kehilangan gaji juga ya. Jadi aku ngeliat juga Taurus memang ada penurunan ya dalam aspek rezekinya. Tidak sebaik dulu. Kalau dulu memang ya uang itu kayaknya seneng nempel di kamu ya. Kalau dulu kan ya mungkin kamu dapat gaji yang lumayan, kamu punya usaha yang lumayan, otomatis ngebuat kamu itu dapat rezeki itu mudah. Tapi sekarang kayak beban terbalik, kayak kamu sekarang ya mau cari kerjaan aja susah, udah mana diberhentiin juga, walaupun sekarang kamu cari kerjaan tempat lain itu susah. Jadi aku lihat memang rezeki Taurus di bulan Mei ini memang agak seret ya, agak susah. Lalu bagi kamu pun yang seorang pengusaha, punya usaha ya, maksudnya entrepreneurship ya, jadi kamu sebagai bosnya atau ownernya, aku lihat juga sama ya. Jadi kayak kamu tuh kayak lagi linglung, sebenarnya sih aku lihat kamu linglung ya, kayak kamu tuh lagi berusaha banget ya, berusaha banget supaya bikin usaha ini maju, bisnis kamu ini maju, tapi kamu banyak kehilangan omset ya, alias kehilangan langganan kamu. Kayak kamu nih di sini ya, ini langganan kamu kayak pada pergi gitu, nggak sebagus dulu ya. Kalau dulu tanpa kamu cari pun, tanpa kamu calling, maksudnya tanpa kamu hubungi pun, langganan juga datang ke kamu. Kalau sekarang malah langganan ini malah kabur ya dari kamu. Karena apa ya, mungkin mereka nggak punya uang, mungkin bisnis mereka tidak sebaik dulu, yang otomatis dia nggak mungkin beli barang lagi di kamu. Jadi ini ngebuat kamu Taurus yang sebagai entrepreneurship juga sama, kehilangan omset di sini kamu yang bedanya ya. Jadi lumayan cukup signifikan ya Taurus di bulan Mei 2020 ini, cukup banyak kehilangan rezeki. Sebenarnya sih kalau Taurus itu rezekinya bagus ya sebelum keadaan sekarang. Sebelumnya itu keadaan rezekinya Taurus itu bagus, cuman memang di keadaan Taurus ini di bulan sekarang ini memang akhir-akhir ini menurun ya, kurang bagus. Walaupun sudah berusaha bangun bisnis lain, tetap gitu-gitu aja hasilnya. Jadi nggak ada gimana ya, nggak ada pemasukan ya. Kayak kamu tuh misalnya bikin usaha A, bikin usaha salon, misalnya bikin usaha catering, tapi nggak sesuai apa yang kamu harapkan ya. Jadi kayaknya gitu-gitu doang gitu, malah kok nggak maju-maju ya, kayaknya kagak ada penambahan omset ya, malah
nambah sepi ya, malah nggak rame. Makanya rezeki Taurus bulan ini malah kurang bagus. Itu sih energi yang aku lihat ya untuk Taurus terkait finansial keuangannya. Oke, aku lanjut ya ke yang reading love ya, bagi yang single. Oke, untuk Taurus reading love single bulan Mei 2020. Kalau aku lihat di sini juga sama ya, lagi kurang bagus untuk Taurus ya. Baru saja dihianatin kalau aku lihat ya. Jadi kayak kamu tuh sebenarnya bimbang ya. Bimbang, orang yang kamu dealing, orang yang kamu tunggu-tunggu ini ternyata mengkhianati kamu ya. Adanya orang ketiga di sini ya. Jadi yang aku tangkap di sini sebenarnya dia ini nggak cinta ya sama kamu, karena tuh of cups-nya ini terbalik ya. Dia sebenarnya nggak ada perasaan khusus ke kamu ya, nggak cinta, nggak sayang ya. Jadi kedekatan kalian selama ini tuh hanya sebagai teman ya, hanya sebagai teman. Cuman ya memang dari dianya ini ke kamunya ya, maksudnya sikap dianya ke kamunya ini kenapa kayak menonjolkan bahwa seolah-olah dia itu suka juga sama kamu, yang otomatis membuat kamu menaruh harapan dong ke dia ya, malah jadi salah paham. Harusnya sih memang ya dia nggak boleh bersikap seperti itu kan, jadi kamunya jadi salah paham sekarangnya. Malah yang kulihat juga malah dia sebenarnya nggak suka sama kamu, jadi otomatis dari perubahan sikap ini membuat kamu Taurus sedikit bingung ya, jadi kayak bimbang gitu. Jadi yang aku pikir selama ini dia suka sama aku, ternyata enggak ya. Ternyata dia malah enggak suka sama aku. Ternyata dia menganggap aku sebagai teman gitu. Malah ternyata dia tuh suka sama yang lain. Ternyata ada orang ketiga di sini. Nah, itu yang membuat kamu sebenarnya kayak patah hati banget ya. Yang otomatis dong, namanya kita suka sama seseorang, orang itu enggak suka sama kita. Itu membuat kamu terus jadi kayak patah hati ya. Jadi kayak cinta kamu ini bertepuk sebelah tangan ya, nggak terbalaskan ya, karena sikap dianya juga sih yang seperti itu yang kulihat ya. Harusnya memang bener, misalnya nih kamu suka sama dia, kalau memang dia nggak suka sama kamu, harusnya dia bersikap biasa aja ya, sebagai teman aja, tidak mencerminkan sikap yang menaruh harapan kalau dia juga suka sama kamu ya. Jadi sebenarnya aku lihat ini kayak salah juga sih ya, salah di dianya juga, kamunya juga terlalu terburu-buru, tidak dicari tahu lebih lanjut dulu, dicari tahu secara lebih teliti. Jadi kayak begini nih, jadi kayaknya salah paham. Itu sih yang kulihat ya buat Taurus. Jadi bulan ini benar-benar bulan patah hati banget buat kamu ya. Awalnya yang kamu kira awal baru gitu kan, cinta baru, ternyata tidak terbalaskan ya. Ternyata dia menyukai orang lain ya. Itu sih yang kulihat. Terus juga aku lihat ada beberapa energi di sini, kelihatannya ada yang berniatan gak baik ke kamu ya, alias mengkhianati kamu. Yang seperti aku bilang, ada niatan yang gak baik, dia mengkhianati kamu ya. Jadi awalnya kamu dekat dengan dia, ternyata dia udah punya niatan gak baik ya, maksudnya dia cuma ingin mainin hati kamu ya, cuma mau mainin hati kamu doang gitu. Jadi kayak untuk kesenangan pribadi aku lihat, jadi bukan bener-bener tulus suka sama kamu ya, untuk kesenangan pribadi dia aja. Jadi kayak untuk mengusir kebosanan selama ini. Gak bagus sih kayak gitu, jahat menurut aku, keterlaluan sih kalau menurut aku kayak gitu. Jadi yang aku tangkap kalau yang energi kedua ini ya, bukan kamu aja yang diginiin, tapi banyak yang lain diperlakukan juga sama seperti kamu. Kalau orang seperti itu sih ya, saran aku lebih baik ditinggalkan aja ya, nggak worth it lah orang kayak gitu, nggak patut gitu, maksudnya nggak pantas orang kayak gitu dapat rasa kasih sayang yang tulus dari kamu. Orang kayak gitu juga bakal dapat karmanya ya.
Itu aja sih yang aku lihat Taurus bagi kamu yang single ya. Oke, aku lanjut ya. Oke, bagi yang couple nih ya. Reading Taurus kayaknya dari awal sampai akhir kurang bagus semuanya nih. Yang couple pun juga sama. Aduh, ini energinya kuat bagi yang udah menikah. Taurus, bulan Mei 2020 bagi kalian yang couple menikah maupun yang couple pacaran. Cuman ini lebih condong kuat ke energi couple menikah ya. Maaf ya kalau ini kurang bagus, ini yang aku lihat, yang aku baca energinya. Kamu dengan pasangan kamu akan bercerai ya. Sering konflik di sini. Sering konflik, sering berantem. Bukan salah paham sih sebenarnya. Tapi memang kamu mengetahui kenyataan sebenarnya. Ya. Bukan salah paham. Tapi kamu memang mengetahui keadaan sebenarnya. Kenyataan sebenarnya bahwa pasangan kamu pun seperti ini. Ya. Makanya hubungan kalian berdua ini, pernikahan ini pun akan bercerai ke depannya. Aku lihat memang dia, pasangan kamu ini sudah selingkuh ya. Dan bahkan pasangan kamu ini lebih memilih selingkuhannya dibandingkan kamu. Ya. Lebih memilih selingkuhannya yang aku tangkap ya, bukannya kamu. Karena aku ngeliat ya memang dia kayak gimana ya? Dia kayak udah bosan gitu loh bangun rumah tangga sama kamu ya. Dia kayak lebih seneng gitu ya dapetin orang yang baru, meskipun dia sadar, dia tahu bahwa kamu dan dia sudah diikat oleh pernikahan, tapi tetap aja dia lebih memilih selingkuhannya. Karena yang aku tangkap energinya itu yang ngebuat dia itu lebih bahagia bersama selingkuhannya, yang makanya otomatis kamu sama dia tuh kayak berantem mulu ya, berantem mulu. Kayak gimana ya, kayak kamu tuh ingin mempertahankan rumah tangga ya, karena kamu sadar ya, karena kamu sadar kamu sudah memiliki anak ya, kamu gak tega anak-anak nanti bagaimana masa depan mereka kalau sekarang sampai bercerai, istriku atau suamiku selingkuh, entah bagaimana dengan anak-anak nanti ya. Kalau dia nanti anak-anak sedih gimana, kalau anak-anak kehilangan jadi kayak yatim gitu, anak yatim nanti bagaimana gitu. Itu yang di pikiran kamu ya. Jadi kayak kamu tuh kayak pusing banget ya. Sedangkan dari dianya tuh kayak bodoh amat gitu loh, nggak mikirin. Ya udah, gimana sih ya, yang menurut aku dia tuh kayak nggak ada mikirin, meskipun dia sudah memiliki anak, meskipun dia sudah menikah, bahkan pasangan kamu itu nggak memikirkan hal seperti itu. Dia hanya memikirkan kesenangan kepribadiannya ya, kesenangan pribadinya, malah nggak mikirin hal-hal seperti itu. Kalau kamu tuh mikirin ya hal-hal yang jauh, tapinya dia begitu, dia bodoh amat aja. Makanya yang aku lihat ke depannya energinya ya memang akan ada perceraian ya. Ya mau gimana lagi, mungkin kamu ngerasa hubungan ini nggak bisa dilanjut, nggak bisa dipertahankan ya. Ya bagaimanapun, kalau memang kamu ingin masih mempertahankan hubungan ini, toh pertahankan ya. Coba banyak ngobrol dengan orang tua, bagaimana orang tua kasih masukan. Coba kamu lebih memperhatikan pasangan kamu ya, coba bicarakan baik-baik, kali aja dia luluh ya. Bagi kalian yang couple pacaran, aku lihat di sini sebenarnya sih niatan dari pasangan kamu kurang serius ya dengan kamu. Dia juga sama, dia juga udah punya pilihan ya, alias punya pacar di luar sana ya. Kelihatannya kedekatan, maksudnya dia pacaran dengan kamu itu ya memang tidak ada komitmen ya yang serius ya. Ya memang karena dia bertautan aja, karena kalian sudah pacaran aja gitu, mau nggak mau dia ya udah pacaran aja.
Cuman yang aku lihat memang dari pasangan kamu tidak ada komitmen, ya. Ya memang aku lihat juga dia sama selingkuh juga. Ya maksudnya dia punya pacar lagi. Ya kalaupun kamu tahu kalau kalian masih pacaran, ya, hal tersebut masih bisa diubah ya. Mumpung belum bisa menikah, lebih baik putus sekarang daripada nanti kan. Tapi bagaimanapun balik lagi ke kamunya ya. Jangan jadikan patokan reading aku sebagai keputusan kamu ya. Itu aja sih yang aku lihat bagi yang couple ya, Taurus. Semoga resonate ya. Kalau resonate tolong komen di bawah ya. Bantu like dan subscribe channel aku. Bye.